Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tenri Rabiatul Maharani dengan NIM 225790003 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Logistik dan Transportasi. Adapun judul materi yang akan saya bawakan yaitu Manajemen Persediaan yang Efektif. Baik, materi yang pertama itu definisi manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, dan mengendalikan semua aktivitas yang terkait dengan persediaan barang atau produk dalam suatu perusahaan. Ini termasuk proses pengadaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang-barang tersebut. Adapun proses manajemen persediaan ada 4, yaitu perencanaan persediaan, pengadaan persediaan, penerimaan dan penyimpanan, serta pengiriman dan pengeluaran persediaan. Perencanaan persediaan, tahap awal dalam manajemen persediaan di mana perusahaan meramalkan permintaan masa depan dan membuat keputusan tentang berapa banyak barang yang harus dibeli atau diproduksi. Pengadaan persediaan melibatkan proses pembelian barang atau bahan mentah dari pemasok. Proses ini mencakup negosiasi harga, pemilihan pemasok yang dapat diandalkan, dan pengaturan logistik pengiriman. Yang ketiga, penerimaan dan penyimpanan. Barang yang diterima dari pemasok harus dikelola dengan baik dalam gudang atau tempat penyimpanan yang sesuai. Ini mencakup penanganan barang masuk, pemeriksaan kualitas, penyusunan, dan pengawasan persediaan. Yang terakhir yaitu pengiriman dan pengeluaran persediaan. Setelah barang disimpan dengan baik, mereka harus dikirimkan kepada pelanggan sesuai permintaan. Proses pengeluaran harus diatur sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan ketersediaan persediaan dan memastikan pengiriman tepat waktu. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengapa manajemen persediaan penting. Yang pertama, pengurangan biaya. Kedua, peningkatan layanan pelanggan. Ketiga, optimalisasi operasional. Keempat, peningkatan efisiensi rantai pasok. Kelima, mendukung keputusan strategis. Yang pertama, pengurangan biaya. Manajemen persediaan yang efektif membantu mengurangi biaya persediaan berlebihan, seperti biaya penyimpanan yang tinggi, biaya kelebihan persediaan, dan biaya obsolesensi atau barang yang kadaluarsa atau usang. Yang kedua yaitu peningkatan layanan pelanggan. Dengan manajemen persediaan yang baik, perusahaan dapat memastikan ketersediaan produk yang tepat pada waktu yang tepat, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membangun loyalitas dengan pelanggan. Yang ketiga, optimalisasi operasional. Manajemen persediaan yang efektif membantu perusahaan mengoptimalkan proses produksi, pengadaan, dan pengiriman, meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Yang keempat, peningkatan efisiensi rantai pasok. Dengan mengelola persediaan dengan baik, perusahaan dapat meningkatkan kinerja rantai pasok secara keseluruhan, mengurangi lead time, dan meningkatkan koordinasi antar pemasok, produsen, dan distributor. Dan yang terakhir yaitu mendukung keputusan strategis. Manajemen persediaan yang efektif memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan strategis, seperti penetapan harga, ekspansi pasar, dan pengembangan produk baru. Baik, materi selanjutnya yaitu dampak negatif dari persediaan berlebihan atau kekurangan. Persediaan berlebihan memiliki 3 dampak. Yang pertama itu biaya penyimpanan yang tinggi, kedua risiko obsolesensi, dan yang ketiga pengurangan likuiditas modal kerja. Sedangkan persediaan kekurangan mempunyai 3 dampak yaitu kehilangan penjualan, penurunan kepuasan pelanggan, dan gangguan dalam rantai pasok dan produksi. Persediaan berlebihan, biaya penyimpanan yang tinggi.
Persediaan berlebihan menyebabkan perusahaan harus menyimpan barang yang tidak terjual dalam gudang atau tempat penyimpanan. Ini menghasilkan biaya tambahan untuk penyimpanan, termasuk biaya sewa gudang, biaya listrik, biaya asuransi, dan biaya perawatan. Yang kedua itu risiko obsolescensi. Barang yang disimpan terlalu lama memiliki risiko menjadi usang atau kadaluarsa. Perusahaan mungkin mengalami kerugian karena harus menjual barang tersebut dengan diskon atau bahkan membuangnya. Yang ketiga itu pengurangan likuiditas modal kerja. Persediaan berlebihan mengikat modal kerja perusahaan dalam bentuk barang fisik yang tidak menghasilkan pendapatan. Ini mengurangi likuiditas perusahaan, membatasi kemampuan untuk menginvestasikan modal dalam aset yang menghasilkan pengembalian. Dampak persediaan kekurangan yang pertama itu kehilangan penjualan. Ketika persediaan tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan pelanggan, perusahaan kehilangan kesempatan untuk menjual produk dan mungkin kehilangan pangsa pasar kepada pesaing. Kehilangan penjualan ini dapat mengurangi pendapatan dan laba perusahaan. Yang kedua, penurunan kepuasan pelanggan. Pelanggan yang tidak dapat memperoleh produk yang mereka butuhkan dalam waktu yang tepat mungkin merasa kecewa. Penurunan kepuasan pelanggan dapat mengakibatkan hilangnya loyalitas pelanggan dan reputasi yang buruk bagi perusahaan. Dan yang terakhir itu, gangguan dalam rantai pasok dan produksi. Kekurangan persediaan dapat mengganggu kelancaran rantai pasok dan proses produksi. Hal ini dapat menyebabkan penundaan dalam pengiriman produk, meningkatkan lead time, dan menimbulkan biaya tambahan. Materi selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen persediaan. Yang pertama, menjaga keseimbangan antara persediaan dan permintaan pelanggan. Yang kedua, mengoptimalkan biaya penyimpanan. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi rantai pasok. Menjaga keseimbangan antara persediaan dan permintaan pelanggan. Salah satu tujuan utama dari manajemen persediaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki jumlah barang yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Keseimbangan yang tepat antara persediaan dan permintaan membantu mencegah kekurangan atau kelebihan persediaan. Yang keduanya dapat memiliki dampak negatif pada bisnis. Dampaknya yaitu memastikan ketersediaan produk yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu dan mengurangi risiko kehilangan penjualan akibat kekurangan persediaan atau kehilangan pelanggan karena ketidakpuasan. Yang kedua itu mengoptimalkan biaya penyimpanan. Persediaan yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan memerlukan biaya untuk mempertahankan. Salah satu tujuan manajemen persediaan adalah untuk mengoptimalkan biaya penyimpanan tersebut sehingga mengurangi beban keuangan perusahaan. Dampaknya yaitu mengurangi biaya penyimpanan seperti biaya sewa gedung, biaya listrik, biaya asuransi, dan biaya perawatan. Yang terakhir itu meningkatkan efisiensi rantai pasok. Rantai pasok merupakan serangkaian proses yang melibatkan pemasok, produsen, distributor, dan pelanggan untuk memenuhi permintaan produk. Manajemen persediaan yang efektif dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok dengan menyinkronkan pasokan dan permintaan. Dampaknya itu mengurangi lead time dengan memastikan ketersediaan bahan baku dan komponen pada saat yang tepat, mengoptimalkan pengembangan sumber daya dan mengurangi pemborosan dalam rantai pasok, serta meningkatkan responsivitas terhadap perubahan permintaan pasar. Baik, yang terakhir yaitu strategi manajemen persediaan yang umum digunakan. Ada 3, yang pertama just in time, kedua EOQ atau Economic Order Quantity, yang ketiga metode ABC atau Activity Based Costing. Just in time atau JIT adalah strategi manajemen persediaan yang bertujuan untuk meminimalkan persediaan dengan hanya memproduksi atau memesan barang saat diperlukan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Dengan JIT, barang diproduksi atau dipesan hanya pada waktu yang tepat, sehingga menghindari kelebihan persediaan dan biaya penyimpanan yang tinggi.
Yang kedua, economic order quantity adalah model matematis yang digunakan untuk menentukan jumlah optimal pesanan untuk meminimalkan total biaya persediaan, termasuk biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. IOQ menghitung jumlah pesanan optimal berdasarkan faktor-faktor seperti biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan tingkat permintaan. Dan yang terakhir yaitu metode ABC atau Activity Based Costing adalah pendekatan untuk menghitung biaya persediaan berdasarkan aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan penyimpanan dan mengelola persediaan. ABC mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang terkait dengan persediaan dan menetapkan biaya ke setiap aktivitas tersebut secara proporsional. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.